semua manusia kan boleh punya rencana, tapi Tuhan udah punya kehendak gitu. Jadi saya percayakan aja dengan positif, makanya impian untuk punya pabrik seperti ini tuh ya sudah yang lama gitu. Jadi agendanya apa? Udah? Ya silakan Koben. ya agendanya hari ini dimana untuk pembukaan awal lahirnya beberapa brand baru untuk makanan frozen ya. Ini adalah pabrik yang cukup besar untuk menangani beberapa brand frozen. Karena ya kalau kemarin ini kan saya hanya satu aja ya, Benson Nugget aja gitu. Tapi kalau sekarang kita jual perkedel, rolade gitu, terus chicken wing. Jadi makanan-makanan frozen yang mungkin sekarang ini juga diperlukan. Apalagi ya mungkin kalau makanan frozen itu juga lebih simple ya, praktis gitu. Jadi makanya karena masih usahanya makanan, jadi masih terus saya kembangkan. Persiapannya dari kapan Koben untuk terobosan ini sendiri? Persiapan kita mungkin hampir 6 bulan lebih Ya. karena untuk mencari satu produk yang bisa dibilang higienis, terjamin, kemudian kami juga melakukan pengecekan secara berkala mulai dari kebersihan, kualitas, kemudian juga kapasitas sampai hari ini pun kapasitas produksi pabrik bisa sampai dengan 500 ton per hari untuk bisa mencakup seluruh Indonesia saja. Maka dari itu ya mungkin nggak singkat ya, kelihatannya aja kayak cepat. Ini mungkin adalah salah satu batu loncatan pertama di tahun 2022. Mudah-mudahan di tahun ini juga akan ada pabrik ataupun perusahaan lain yang aku dan Koruben bisa akuisisi atau belilah ibaratnya. Amin. Atau ada berapa varian produk dari kerjasama ini, Pak Jordi? Oh, banyak kali. Kita tuh ada 3 brand utama. Ada Chico, Benson Nugget, dan juga Ayoma. Jadi di mana setiap brand ini itu sudah mempunyai kelasnya tersendiri. Mulai dari harga, kemudian bagaimana cara mendapatkannya, bentuk produknya juga gitu ya. Jadi bukan hanya untuk penikmat yang ada di rumah aja, bukan cuma untuk konsumen aja, tapi sebagai modal usaha juga. Jadi brand Ayoma ini adalah salah satu produk yang memang kita akan fokuskan untuk bahan baku bakery, pastry, hotel, restoran, catering. Jadi maksudnya kan kadang-kadang kan kalau teman-teman suka makan roti sosis ya, gitu. Nah itu kan sebenarnya juga sosisnya beda gitu, bukan sosis yang biasa kita makan lebih gitu. Jadi kita juga produksi untuk yang perusahaan-perusahaan bakery gitu. Dan juga untuk beberapa brand yang kita bawakan itu sudah kita pikirkan baik, karena ada yang memang udah harganya ya memang bagus banget dengan kualitas bagus ya. Ada yang benar-benar murah semurah-murahnya gitu. Tapi ya kan ada juga kalau kita makan burger ya yang abang-abang itu kan juga kan nggak akan mungkin dia beli isinya yang mahal ya. Jadi ya kita pikirkan ke situ. Jadi makanya target saya itu adalah lebih ke pasar-pasar. Lebih ke pasar-pasar BCD gitu. Jadi nanti nextnya saya akan langsung tinjau beberapa pasar untuk apa kendalanya mereka dan juga bagaimana cara menarik pembeli gitu dengan brand yang kita sekarang ini pegang. Termasuk pasar tradisional itu? Iya, pasar tradisional justru bukan di supermarket ya. Kayak kalau supermarket swalayan teman-teman juga udah bisa beli di marketplace gitu, udah punya jagoannya marketplace masing-masing gitu. Kemudian biasanya kan ini melibatkan keluarga juga dalam setiap produk itu, kayak tabelnya kan seleranya anak-anak segala macam. Kalau di sini mungkin melibatkan selera mereka juga atau masukan dari bunda juga. Iya. Waktu nyobain makanan itu ke saya dulu, baru nanti anak-anak tuh suka yang mana gitu. Saya harus sportif kan. Apa yang menjadi mereka suka ya berarti mewakili dunia anak-anak gitu. Jadi karena aman untuk dimakan oleh anak-anak ya, anak saya juga
makan gitu. Jadi itu bisa menjadi contoh juga untuk yang lain. Ben, tadi kan sempat menyebutkan menjaga ketahanan pangan, apalagi di tengah pandemi ya. Seperti apa bentuknya dalam arti masyarakat itu kan worry juga dengan di tengah pandemi, makanan yang sehat, berkualitas dan sebagainya. Apakah ini salah satu bentuk dari OPP sendiri untuk masuk dalam bantu pemerintah? Iya, dari semua brand yang kita keluarkan itu sudah ada BPOM MUI-nya. Itu untuk halalnya juga sudah ada. Jadi rasa kekhawatiran dari pembeli biasanya itu awalnya ya. Jadi itu pun sudah tidak usah khawatir lagi. Dari Bensu Nutrindo ini brand-brand yang kita jual ini ada BPOM gitu. Lalu Dan memang bukan cuma di end user aja, bukan cuma pabrik frozen food aja, tapi memang dalam waktu dekat juga gitu kita sedang untuk geprek Bensu sendiri sekarang sudah mulai menanam cabainya sendiri. Gunanya apa? Gunanya adalah itu tadi ketahanan pangan. Dengan fluktuasi harga yang naik dan turun, kualitas cabai dan juga harga, bahwa kami tidak akan mungkin menaikkan harga secara tiba-tiba. Dengan itu juga untuk frozen food kami sudah mencari beberapa partner yang mungkin akan kita akuisisi juga untuk slaughterhouse rumah potong ayamnya, di mana bisa menyediakan bahan baku untuk semua frozen food yang akan kita olah dengan harga yang sangat terjangkau. Anyway, untuk Bensu Nutrindo sendiri kita mulai dari 7.000 per kemasan sampai Rp30.000. Paling mahal 30.000. 30.000 terjangkau ya. Iya, Ruben, terjangkau. Ruben dan Jordi ini kan lokasinya di sebuah pusat industri kecil di daerah ini. Apakah ini salah satu bentuk support juga terhadap industri kecil dan menengah? Nah, justru kemarin itu saya lebih banyak fokus ke pabrik pengolahannya. Karena saya pengen tahu berapa banyak orang yang bekerja di dalam sana, seperti apa, dan story dari setiap karyawannya kan juga kita harus tahu ya. Apalagi ini lebih banyak lagi orang-orang yang bekerja di dalamnya gitu. Bahkan ya kalau produksi yang kita produksi dalam satu hari bisa 500 ton, berarti berapa banyak jumlah orang yang kita pekerjakan gitu. Jadi saya lebih banyak meninjau ke pabrik secara untuk eksekusinya. Jadi ini mungkin salah satu bentuk yang kami bisa lakukan untuk Indonesia mengurangi tingkat ya minimal membantu mengurangi pengangguran ya. Jadi mudah-mudahan di pabrik yang kita kepala ini juga ada beberapa orang yang bisa membantu negara ini. Akan ada rencana untuk membangun toko frozen food sendiri nggak sih? Ada nanti di Jakarta Selatan gitu. Cuman lagi coba-coba aja gitu membangun tokonya karena kan orang masih ragu juga nih ya. Saya nggak tahu juga nih minggu depan apalagi pengumumannya gitu. Jadi untuk acara hari ini aja jadi nggak ya gitu. Jadi masih ragu secara pribadinya, tapi ya semua manusia kan boleh punya rencana, tapi Tuhan udah punya kehendak gitu. Jadi saya percayakan aja dengan positif, makanya impian untuk punya pabrik seperti ini tuh ya sudah yang lama gitu. Jadi makanya saya dan Jordi ini mempersiapkannya benar-benar matang sekali. Jadi dari 6 bulan yang lalu ternyata baru selesai sekarang, dan ya mudah-mudahan menjadi tahun yang bagus buat kami. By the way, aku nambahin, ini bukan pabriknya ya teman-teman. Jadi ini cuma salah satu kantor cabang. Tadinya memang aku pengen banget bisa bawa teman-teman semua untuk datang ke pabrik kita langsung. Terlepas daripada pandemi, kemudian itu harus sangat steril, kapasitas orang juga sangat dibatasi. Kemudian tidak boleh ada kamera ataupun elektrik yang bisa masuk ke dalam area produksi. Jadi rasanya memang lebih baik di salah satu kantor cabang aja, supaya nanti mungkin one day perwakilan salah satu kita bisa ajak keliling. Kita ada 3 area produksi, ini adalah salah satu kantor cabang. Untuk produksi kita ada di daerah Cilengsi, dan untuk penyimpanan sampai dengan 500 ton juga itu ada di daerah Jonggol. Kantor OPP sendiri adanya di Kemang, jadi kayak badannya masih dibagi-bagi akhirnya. Jadi ada yang di Kemang, ada yang di Bekasi. Jadi sekarang kita lagi jadi anak Cilengsi, anak Jonggol ya. Jadi lagi sering kesana kan, ngebayang ya, lu cuman ngelihat kayak gini aja, terus apa ke Jonggol, gua aja duduk kayak gue pegel ya. Jadi menurut gue kita cari yang terdekatnya aja gitu. Jadi secara itu di sana lebih ya, karena itu areanya lebih kita jaga untuk
semuanya karena karyawan juga yang masuk kita steril juga gitu. Jadi buat saya ya mendingan ya tengah-tengah kota aja lah, lebih gampang. Tambahan sampai hari ini untuk karyawan produksi pabrik itu sudah shiftingnya sudah bukan harian, karena untuk menjaga kebersihan kualitas dari produk kami menyediakan mesh di dalam area produksi. Jadi karyawan yang sudah melalui swab PCR akan menjalankan shiftnya selama kurang lebih 7 sampai 14 hari. Jadi sudah tidak ada akses keluar dan masuk. Maka dari itu sampai hari ini kualitas semua produk dari Ayoma, Ciko, dan Bensu Nugget bisa dibilang terjaga ya. Sedikit kok terkait banyaknya artis yang mengakuisisi klub sepak bola. Ini klub ini kok ada niatan kok Ruben sama kok Jordi untuk mengakuisisi sebuah klub sepak bola. Makanya kalau punya pabrik makanan ini ya udah passionnya saya. Tapi kalau punya sepak bola lo gue ngapain? Gue ngerti juga enggak, ya kan? Gue mau ngantar anak gue bola ya gue mau ngantar doang. Gue nggak ngerti anak gue menang apa enggak juga nggak ngerti. Gue denger hasil akhir aja, ya kan? Jadi saya tidak akan mengambil satu bentuk usaha yang saya tidak mengerti. Jadi bentuk kesuksesan buat hidup saya itu adalah mengerti di bidang yang kita jalanin, pasti kita berhasil. Berarti nggak ada kesana untuk passion? Nggak ada olahraga, enggak lah. Nonton aja saya nonton. Tapi ada nawarin nggak kok? Apa? Ada yang menawarkan untuk membeli? Nggak ada juga yang nawarin kayaknya. Kayak ada yang nawarin ya. Udah tahu kayaknya ya. Gitu ya. Jadi saya lebih tertarik untuk makanan aja. Ya kalau mungkin tahun ini kan masih panjang, tahun 2022 mungkin punya terobosan apa lagi buat MOP atau OPP gitu? Ya untuk OPP banyak terobosan yang mau kita lakukan karena salah satu brand yang mau kita buka ada di syukurnya ada di luar negeri. Setelah terakhir saya punya di Kuala Lumpur kan habis itu lockdown ya. Jadi ada beberapa negara yang pending. Mudah-mudahan tahun ini bisa kembali lagi buka di salah satu negara di Asia lagi. Amin. Jadi lagi terbagi-bagi badannya. Terutama adik saya yang harus pergi ke sana, pergi ke sini. Perginya 2 hari, 3 hari karantina 10 hari. jadi ya waktunya banyak di luar gitu. Makanya saya minta dia juga untuk jangan kuliah dulu sebentar aja, urusin dulu yang di sini ya. Karena ya gue harus bawain acara, gue harus ini, anak lagi sekolah online, ini wah ada pabrik, aduh udah nggak bayang hati jadi gue. Udah buka WhatsApp aja udah sampai kependem temen gue bawah, udah nggak nanya-nanya lagi, udah bingung deh udah. Tapi ya karena ini passionnya jadi seneng gitu, nggak ngerasa capek. Yang di luar negeri geprek bensu aja atau tabeni atau yang lain juga? Geprek bensu aja gitu. Ngelanjutin terakhir saya kan punya di Hong Kong ada 4, saya ada di Kuala Lumpur. Tadinya kan kita membuka di Taiwan ya, tapi tiba-tiba lockdown, udah bayar sewa, toko nggak buka, jadi kita pindah di negara yang lain. Jordi sendiri untuk vakum di pendidikan gimana nih menjalankan usaha sendiri? Memang sudah direncanakan begitu, apalagi di awal tahun. Awal tahun ini memang perapihan lah untuk mulai dari laporan keuangan pastinya, kemudian ya pasti ada juga pengarahan gitu ya, geprek bensu dan OPP-nya menuju ke IPO juga mudah-mudahan di tahun depan. Jadi memang banyak sekali tugasnya dan harus aku selesaikan sebelum bulan Ramadan. Dimana bulan Ramadan ini aku dan Koruben bukan cuma fokus untuk bisa mencari profit, tapi ya mulai minggu ini aku dan Koruben akan mulai keliling ke berbagai macam pasar pastinya, bukan cuma supermarket. Karena sampai hari ini 56% dari hasil data itu produk retail lebih laku dijual di warung kelontong. Ya, jadi itu adalah fokus kita sekarang, bukan cuma untuk menjual barangnya, tapi kita pengen tanya apa sih keluh kesahnya selama pandemi ini, apa yang bisa kita support. Ya, kemudian bagaimana? Jadi bukan hanya kami meminta, tapi kami pengen membantu juga. Dan itu nggak bisa kalau kita dengar dari tim aja. Makanya aku bilang, ada yang mau tahu Koko di mana? Sabtu dan Minggu ada samperin Koko di mana? Ada akan tarik Koko ke pasar untuk bisa langsung visit kita punya market. Jadi kalau tim kami juga punya tim riset sendiri gitu. Jadi yang dimaksud sama Jordi itu adalah hasil dari tim kita tampung, tapi langsung kita turun ke lapangan gitu. Bahkan dari produk-produk yang kita jual untuk supaya
si penjual ini bisa mau membantu kita jualan ya, jadi kita kasih dulu produknya karena kita pede sama produknya ya. Ini produknya lu layak, jadi kalau lu jual produknya enak ya, orang-orang kita itu paling suka apa? Makanannya harus enak dan murah. Iya nggak? Dikata enak mahal mah udah ngegerutu, apalagi udah mahal nggak enak. Iya. Nah itu, saya lebih memikirkan bagaimana caranya mereka dapat makanan enak, murah dan mudah didapatkan. Itu yang harus diketahui gitu. Makanya untuk di pasar dan yang lainnya mungkin kita tidak akan kasih tahu kita kemana, tapi intinya saya datang aja di pasar itu sehingga tidak memancing sebuah keramaian karena saya tidak lagi buat sebuah acara tapi lagi meriset langsung bertemu dengan penjual. Ya. Sudah berapa daerah jangkauannya? Belum, baru minggu ini. Ini jangkauan produknya sudah hampir seluruh Indonesia sekarang ini. Jadi memang itu dia, orang Indonesia itu ketika mendengar sesuatu produk brand baru pasti mereka langsung pengen coba. Jadi sebelum acara launching ini memang sudah mulai distribusi ke berbagai daerah. So mulai hari ini teman-teman semua bisa dapatkan di semua marketplace dan e-commerce pastinya.